Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah, Rabb seluruh sekalian alam, yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan. Kita bersyukur hingga hari ini diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Shalawat serta salam kepada Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa mengisi Ramadan dengan sepenuh amal yang berkah. Anak-anak, siswa dan siswi SDIT Mutiara Ilmu yang soleh dan soleha, yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan tentang puasa Ramadan dan anak-anak kita. Sebuah gambaran yang unik untuk seringkali ditemui di jalan-jalan dan di sekolahan. Kita melihat anak-anak usia 10 tahun atau bahkan lebih dari itu yang dengan ringan menikmati makanan dan minuman yang segar di siang hari di bulan suci Ramadan. Tentu kita bertanya-tanya dalam hati, apakah yang membuat sang anak tersebut tidak berpuasa di hari-hari di bulan Ramadan? Seandainya saja karena sakit dan kondisi fisik yang lemah, tentulah kita tidak akan mempermasalahkannya. Karena jangankan anak kecil, orang dewasa yang sakit pun dibolehkan untuk berbuka oleh Islam secara syariah. Seandainya saja karena sakit dan kondisi fisik yang lemah, tentulah kita tidak akan mempermasalahkannya. Karena jangankan anak kecil, orang dewasa yang sakit pun dibolehkan untuk berbuka oleh syariat Islam yang indah dan manusiawi. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah anak-anak tersebut tidak pernah dilatih dan diperintahkan berpuasa oleh orang tua mereka? Inilah yang akan sedikit kita bahas dan merenungkan pada kesempatan kali ini. Bagaimana sesungguhnya Islam memberikan pandangan seputar anak-anak dalam berpuasa Ramadan. Anak-anak, siswa dan siswi SDIT Mutiara Ilmu yang soleh dan soleha dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan juga para orang tua. Mungkin ada sebagian orang tua yang akan dengan mudah beralasan bahwa syariat Islam tidak mewajibkan anak-anak untuk berpuasa. Sehingga tidak perlu tergesa-gesa menyuruh mereka berpuasa sebelum waktunya atau sampai usia mereka balik. Alasan ini terlihat benar pada satu sisi. Karena tidak ada kewajiban ibadah apapun. Begitu pula puasa Ramadan kepada mereka yang belum balik atau bermimpi basah. Rasulullah SAW bersabda, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Yang pertama, orang gila yang hilang akalnya sampai sadar kembali. Yang kedua, orang tidur sampai ia bangun. Dan yang ketiga, anak kecil sampai ia bermimpi atau balik. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu, apakah kemudian kita berdiam diri, tidak mengenalkan dan melatih anak-anak kita berpuasa hingga waktunya tiba? Tidak, sekali-kali tidak. Ibadah dijalankan dengan ringan karena ada latihan dan pembiasaan. Begitu pula dan apalagi ibadah puasa yang sangat dominan sisi fisiknya. Jika kita tidak biasakan sejak dini, maka penundaan dari tahun ke tahun hanyalah mengakibatkan kesulitan yang bertambah-tambah. Pepatah hikmah mengatakan dengan indahnya bahwa mendidik anak saat kecil bagaikan mengukir di atas batu. Susah memang, tapi masih memungkinkan untuk dilakukan. Sedangkan mendidik orang tua bagaikan mengukir di atas air. Hampir-hampir tidak pernah kita bayangkan
bagaimana melakukannya. Anak-anak, siswa dan siswi SDIT Mutiara Ilmu yang soleh dan soleha, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, rasa-rasanya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa anak-anak memang belum wajib untuk berpuasa. Tapi sesungguhnya para orang tua mempunyai kewajiban untuk menunaikan, mengenalkan, dan melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Kewajiban ini disyariatkan begitu jelas dalam Al-Quran sebagai panduan orang tua untuk melakukan langkah-langkah yang jelas dalam mengarahkan anaknya dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setiap orang tua yang mentadabburi dan memahami ayat ini tentulah bergerak dan merasa bertanggung jawab untuk mengenalkan ibadah puasa kepada anak-anaknya. Kita juga mempunyai contoh teladan dari Rasulullah yang mulia dalam masalah ini. Bukan hanya dalam masalah ibadah, bahkan dalam masalah etika dan akhlak pun, beliau mengajarkan kepada kita, kepada anak-anak yang belia, tanpa memandang usia, apalagi balik tidak. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah makan bersama anak kecil. Beliau mengajarkan kepada seorang anak tentang bagaimana adab makan. Beliau bersabda, "Wahai anak-anakku, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang terdekat terlebih dahulu." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bagaimana urgensinya memulai mengenalkan kebaikan sejak dini. Anak-anak, siswa dan siswi SDIT Mutiara Ilmu yang soleh dan soleha, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta bapak dan ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mengenalkan dan melatih anak-anak kita berpuasa? Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita cermati dalam masalah ini. Semoga kita bisa menjalankan dengan baik dan istiqomah. Langkah yang pertama adalah memberikan pemahaman ringan seputar puasa dan urgensinya. Sungguh anak-anak kecil usia 7 tahun, bahkan kurang, pada saat ini telah mampu dengan mudah untuk diajak dialog. Semakin ia mengetahui alasan dan pentingnya berpuasa, maka akan semakin mudah melatihnya berpuasa. Anak-anak kita pun akan menjalankannya dengan lebih ringan saat meyakini apa yang dilakukannya berpahala. Ustadz jadi teringat lirik lagu Bimbo seputar anak-anak dan puasa. Tentu kita semua masih mengingatnya dengan baik. Setiap Ramadan lagu ini hadir menemani kita semua. Masih ingat lagunya? Oke, mari Ustaz sedikit menyanyikan. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Dijawab oleh sang ayah, lapar mengajarkan rendah diri selalu. Demikian dan seterusnya. Kita bisa membahasakan urgensi puasa dalam ungkapan yang menggugah anak-anak kita dalam berpuasa. Kemudian langkah yang kedua, memberikan motivasi. Motivasi di sini memang sangat unik jika terkait dengan anak-anak. Kebiasaan yang berlaku di sekitar kita adalah memberikan hadiah kepada mereka yang bisa menuntaskan puasanya dengan sempurna. Maka jumlah hadiah disesuaikan dengan jumlah hari mereka berpuasa. Kebiasaan ini tidak sepenuhnya salah.
Namun, motivasi di sini tidak harus berupa barang dan materi yang itu-itu saja. Mungkin saja kita bisa mengarahkan ke hadiah yang lebih baik dari itu semua. Misalkan diberikan uang untuk bersedekah, untuk membeli buku, untuk infak untuk rakyat Palestina, atau untuk hadiah-hadiah yang lainnya yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menambah kebaikan akhlak dan karakter mereka. Jadi, pada satu sisi kita memotivasi, sisi yang lainnya juga mengarahkan kemana sebaiknya hadiah tersebut digunakan. Ini hanya sekedar contoh ringan. Ustaz yakin, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian lebih tahu hadiah yang terbaik buat anak-anaknya. Langkah yang ketiga, yaitu persiapan puasa yang matang. Anak-anak kita dalam masa pertumbuhan yang sangat sensitif, mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup. Jangan jadikan puasa sebagai hal yang membuat mereka kekurangan gizi dan menjadi lemah. Karenanya, para orang tua hendaknya berlaku serius dalam mempersiapkan hidangan sahur bagi putra-putrinya. Pastikan bahwa mereka akan mampu menjalaninya dengan baik, karena kita telah menghidangkan modal yang cukup saat sahur dan berbuka. Langkah yang keempat yaitu membuat kesibukan yang menyenangkan. Berpuasa seharian bagi sebagian besar anak-anak adalah sesuatu yang berat dan sangat menyiksa diri. Kita tidak bisa membiarkan mereka larut dalam kondisi yang demikian. Karenanya perlu dilakukan langkah dan upaya untuk menyibukkan mereka agar lalai dari rasa lapar dan dahaga. Inspirasi semacam ini bisa kita dapatkan dari berbagai cara sahabat mendidik anak-anaknya untuk berpuasa. Sebuah riwayat sahih dari Rubayyi bin Mu'awiz, ia berkata, di pagi Asyura, Rasulullah SAW mengirim utusan ke kampung-kampung Ansor. Siapa yang pagi ini dalam keadaan puasa, maka sempurnakanlah puasanya. Dan barang siapa yang pagi ini dalam keadaan tidak berpuasa, maka berpuasalah pada sisa hari ini. Dan kami pun melakukan puasa Asyura. Sebagaimana kami menyuruh puasa anak-anak kecil kami, dan kami beserta putra-putri kami berangkat ke masjid dengan menjadikan mainan dari kapas buat mereka. Jika ada salah seorang dari mereka menangis minta makanan, maka berikanlah mainan itu kepadanya sampai masuk waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak siswa dan siswi SDIT Mutiara Ilmu yang soleh dan soleha, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta bapak dan ibu yang soleh dan soleha, yang juga insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, tentu saja kita harus meyakinkan pentingnya bertahap dalam latihan berpuasa. Rasulullah SAW telah memberikan panduannya saat pemerintahan kita untuk mengajarkan anak-anak kita melakukan ibadah sholat. Beliau bersabda dari lisannya yang mulia, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya saat usia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka hendaknya latihan puasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Dari tahun ke tahun ditargetkan ada peningkatan. Karenanya memulai sejak dini merupakan salah satu langkah sukses menuju tahapan-tahapan selanjutnya. Kebiasaan masyarakat kita yang mengistilahkan puasa ting-ting atau puasa beduk atau berbuka saat zuhur menjelang
dan melanjutkan puasa setelahnya. Ini merupakan dan ini menunjukkan sebenarnya langkah positif untuk dianut masyarakat kita dalam mengenalkan anak-anaknya berpuasa. Sekarang tinggal kita kembali menganjurkan kepada mereka yang masih acuh tak acuh dan meremehkan masalah ini, agar mereka tersadar dan bersegera melatih anaknya untuk berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niatan dan langkah kita dalam mendidik dan melatih putra-putri kita untuk berlatih berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.